Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Terima
Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak ditinggikan. Kami ada di penghujung tahun 2020, tahun spiritual breakthrough. Ini adalah WRC terakhir di tahun 2020. Engkau memimpin kami sampai hari ini. Kami mengangkat tangan, lanjutkan kasih setiamu, lanjutkan kebaikanmu, lanjutkan anugerahmu, lanjutkan perlindungan darah Yesus, menjaga memagari kami semua. Haleluya. Dan kami siap diberkati dengan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Prosper people. Lebih semangat, prosper people. Amin. Fresh anointed people. I grow, I go, I glorify. Wow. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan yes, amin. Silakan duduk saudara. Salam. Untuk semua jemaat di rumah juga, shalom. Haleluya. Saudara, kita sering mendengar firman, kita sering mendengar khotbah, bahwa Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Tapi tidak tahukah saudara, Tuhan juga memberikan masa lalu yang hebat, yang dahsyat, yang penuh harapan. Banyak orang Kristen nggak mengerti dia punya masa lalu yang hebat, yang dahsyat, yang penuh harapan. Waktu saya share judul ini, banyak orang tanya ke saya, salah kayaknya Pak. Bahkan saudara, ya bagian multimedia, anak-anak youth, ini betul Om? Benar. Judulnya memang Anda dan saya punya masa lalu yang dahsyat, penuh harapan. Anda kayaknya kurang yakin. Coba angkat tangan, 1, 2, 3, sama-sama katakan. Amin. Nah, saudara, nanti saya mau sampaikan dari mana kita punya masa lalu yang dahsyat, yang penuh harapan. Tahukah saudara, kalau kita percaya Tuhan berikan kita masa depan yang penuh harapan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan yang kita punya bukan Tuhan hanya atas masa depan kita, tapi juga Tuhan yang atas masa kini, dan juga Tuhan atas masa lalu kita. Dan saya percaya baik masa lalu, masa kini, masa depan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya adalah penuh dengan harapan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Terus saudaraku, hampir semua orang Kristen tahu apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Kita tahu Yesus mati di kayu salib. Kita tahu saudaraku dia menebus hidup saudara. Kita tahu dia mengampuni dosa kita. Saya tahu banyak orang Kristen, bahkan sebagian besar, tahu apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Tapi sedikit orang Kristen yang tahu atau bahkan mungkin mengabaikan apa yang terjadi dengan diri saudara dan saya di kayu salib. Itu yang kita nggak sadar, itu yang kita nggak tahu. Maka malam ini saya mau ungkapkan bagi saudara, supaya saudara tahu apa sih yang terjadi di kayu salib. Maka dalam ibadah BFA selalu, saudaraku, di gedung-gedung yang kita punya, di tempat-tempat yang kita punya, saudara, ini syarat ada kayu salib di mimbar, di ruang ibadah. Untuk mengingatkan kepada saudara dan saya, bukan hanya apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib, tapi apa yang terjadi dengan saya dan saudara di kayu salib. Betul? Banyak orang Kristen gak sadar apa yang terjadi dengan saya di atas kayu salib. Bahkan banyak orang mengabaikan hal itu. Maka kalau Anda mengikuti khotbah saya Selasa kemarin, saudaraku, begitu banyak identitas yang Tuhan beri kepada kita. Semakin kita memahami firman, semakin kita mengenal firman, semakin kita membaca firman, merenungkannya, kita akan menemukan warisan kita dan identitas kita. Saudara, waktu Anda tahu siapa Anda, waktu Anda tahu identitas Anda akan bergerak, Anda akan bertindak dengan identitas yang Anda punya. Banyak orang Kristen, perhatikan saya,
banyak dari orang Kristen yang berjuang, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya dia udah punya karena ketidaktahuan apa yang terjadi di kayu salib. Saya ulangi, banyak dari saudara tanpa Anda saudara sadari atau tidak, Anda sedang berjuang, Anda sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya Anda dan saya sudah punya. Maka wasting time, Anda buang waktu. Kenapa? Anda udah punya, ngapain Anda usaha untuk itu? Maka saudaraku, malam ini saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan pada Anda pengertian, hikmat, untuk Anda mengerti, memahami, saudaraku, apa yang terjadi dengan saya, dengan saudara di atas kayu salib. Mungkin Anda berkata, Pak, yang mati di kayu salib Yesus. Apa yang terjadi dengan saya nggak tahu. Apa yang terjadi dengan saudara nggak tahu. Ini yang saya mau singkapkan bagi Anda. Apa yang terjadi dengan saudara di kayu salib itu begitu penting, saudara. Anda mungkin jarang mendengar khotbah seperti ini. Anda mungkin nggak pernah disingkapkan apa sih yang terjadi di kayu salib dengan hidup saya, dengan hidup saudara. Ini momen Natal, tapi saya khotbah tentang salib. Supaya kita mengerti bahwa Natal ini pun, saudaraku, adalah rencana Tuhan untuk menuju salib. Yuk kita lihat berikutnya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dengar, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dengarkan ini, lihat saya. Dan hidup yang kau hidupi dan aku hidupi di dalam daging nih, saudaraku, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah, bukan akan, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup Anda yang Anda dan saya jalani di dalam daging ini adalah, saudaraku, hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh iman. Maka kalau tanpa iman Anda akan, parah, Anda akan menjadi pecundang. Nah, terus saudaraku, dalam 2 Timotius 2 ayat 11 lebih jelas. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin. Jika saudara, perhatikan saya, ini yang saya katakan, banyak orang Kristen, saya ulangi lagi, banyak orang Kristen, saudaraku, mana tulisan tadi? Banyak orang Kristen tahu apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Anda tahu apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib? Anda tahu. Tapi pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan saudara di atas kayu salib? Waktu saya tanya, orang ngomong apa yang terjadi dengan saya? Nggak ada apa-apa. Salah. Kalau Anda paham apa yang terjadi dengan Anda di kayu salib, Anda akan tahu, saudaraku, Anda akan tahu apa yang Anda miliki. Yuk kita lihat. Maka 2 Timotius tadi dikatakan, saudaraku, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, saudara mati dengan Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi pertanyaannya, apakah Anda pernah mati di kayu salib dengan Yesus? Halo? Shalom? Anda pernah mati enggak? Siapa yang pernah mati dengan Yesus di kayu salib? Tuh, sedikit orang yang angkat tangan kan? Yang angkat tangan pun belum tentu tahu. Mungkin ya daripada ginilah. Siapa yang belum pernah mati dengan Yesus di kayu salib? Tuh gak angkat tangan juga kan? Siapa yang gak tahu? Angkat tangan aja. Nah, ini paling aman. Siapa yang gak tahu? Angkat tangannya. Siapa yang gak tahu? Lambaikan tangannya. Ya, loh. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Anda pernah mati di kayu salib. Tahu? Nih, dengar. Jika Anda mati, kata kita ganti dengan nama saya. Jika Agung mati dengan Dia, Agung pun akan hidup dengan Dia. Ayo baca sama-sama, sebutkan nama saudara, 2, 3.
Aha. Jadi apa yang terjadi di kayu salib? Saudara mati di sana. Maka saudara yang mati di kayu salib dengan Yesus, Anda pun juga akan hidup dengan Dia. Amin. Nangkap? Mulai ngerti ya? Mulai ngerti nih. Jadi gini saudaraku, apa yang terjadi dengan saudara di kayu salib? Saya telah mati di kayu salib dengan Yesus. Jadi saya mau ulangi begini. Saya lahir September 67. Saya mati 12 November 85. Dan saat itu juga saya lahir, saya hidup 12 November 85. Jadi hidupku yang kuhidupi sejak November 85 sampai hari ini adalah hidup di dalam daging oleh iman kepada anak Allah. Itu dia. Nangkap? Nah, terus saudara. Apa yang terjadi? Terus saudaraku. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Cari Tuhan kamu hidup. Saya nggak perlu baca ayatnya. Ini udah ayat dari tahun 2003. Cari Tuhan kamu hidup. Selalu saya mengajar Anda cari Tuhan. Artinya apa? Waktu orang-orang bertanya kepada Yesus, mana kerajaan Allah? Yesus berkata, kamu tidak tahu kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Yesus, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, Yesus ada. Cari Tuhan yang ada di dalam dirimu. Waktu kamu menemukan Tuhan di dalam dirimu, kamu akan menemukan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rindukan. Amin. Maka malam ini saya mau katakan begini, cari Tuhan, kamu hidup. Cari Tuhan, kamu hidup. Temukan, saudaraku, apa yang terjadi di kayu salib dengan saudara dan saya. Banyak orang Kristen, saya ulangi tadi, saudaraku, nggak tahu tentang apa yang terjadi dengan dirinya di kayu salib. Bahkan mungkin, saudaraku, banyak orang Kristen mengabaikan hal ini. Maka kenapa hidupnya terombang-ambing? Kenapa hidupnya up down? Kenapa hidupnya nggak ngalami kelimpahan di dalam segala hal? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya di kayu salib. Terus saudara, pada waktu saudara dan saya mati, jadi kita ngerti sekarang apa yang terjadi dengan saudara dan saya di kayu salib. Anda dan saya sama-sama katakan mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Tahu? Amin. Saya lahir September 67. Saya mati 12 November 85. Jadi apa yang terjadi di kayu salib? Pada waktu 12 November 85, saya mati bersama Yesus di kayu salib. Dan seketika itu juga saya hidup bersama dengan Yesus hari ini. Itulah saudara dan saya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Oke, sebentar. Nah, pada waktu saya mati di kayu salib, saya nggak bicara Yesus, sekarang bicara saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mati di kayu salib, apa yang hilang dari saudara dan saya? Nomor satu, saudaraku, manusia lama Anda yang terpisah dari Tuhan hilang. Diri Anda yang lama hilang. Oh, enggak ada yang amin. Maka jangan coba-coba reuni dengan Anda yang sudah mati dulu. Anda gak pernah menemukan siapa Anda yang dulu. Amin. Haleluya. Yes. Saya mau katakan Anda punya masa lalu yang hebat. Nanti Anda akan jelas apa yang saya maksudkan. Saudaraku, apa yang hilang pada waktu saudara dan saya mati di kayu salib? Diri saya yang lama. Manusia lama saya yang terpisah dari Tuhan. Wow. Terpisah dari Tuhan artinya apa saudaraku? Terhilang, tersesat, sakit, binasa, miskin, penyakitan, itu biasa. Itu yang hilang. Halo. Manusia saya yang lama, yang rentan dengan turunan, diabetes, stroke, dan sebagainya, sudah hilang. Kita nggak bisa lagi reuni dengan apa yang udah mati. Amin. Anda pernah reuni SD, SMP, SMA? Saya pernah reuni saudaraku sekali. Ya, reuni kelas SMA. Saudara, waktu reuni yang datang paling setengah dari murid yang ada.
Saya tanya, yang ini kemana? Nggak ada. Yang ini kemana? Nggak ada. Yang ini kemana? Nggak ada. Yang ini sudah rest in peace, meninggal. Saya nggak bisa reuni dengan orang yang sudah meninggal. Saudara dan saya, apa yang terjadi di kayu salib dengan Anda? Anda sudah mati. Maka sekarang saudara nggak bisa reuni dengan apa yang udah mati. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kamu adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Halo. Yang lama udah nggak ada. Amin. Yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow. Apalagi saudaraku. Amin. Dosa-dosa yang begitu mencengkram sudah hilang. Anda yakin gak nih? Saya mau tanya lagi, apa yang terjadi dengan Anda di kayu salib? Mati. Apa yang mati? Tubuh saudara yang lama. Apa yang mati, saudaraku? Apa yang hilang? Dosa-dosa yang begitu mencengkram, menguasai saudara. Dan akibat dosa adalah maut di dalam seluruh kehidupan. Sudah hilang, Pak. Udah hilang. Beritahu kiri kanan, udah hilang. Amin. Yes. Yakin gak? Kadang ada orang, Pak, aduh Pak. Tuhan masih ingat, saudaraku. Ibrani berkata, Tuhan ngomong apa? Aku gak ingat-ingat lagi. Aku udah mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Jadi saudaraku, dosa-dosa saya yang begitu mencengkram sudah hilang, bro. Yang setuju tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Terus. Ini ayatnya Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati. Tuh kamu udah mati. Jadi saya mau tanya, apa yang terjadi dengan Anda di kayu salib? Kamu telah mati. Apa yang hilang? Manusia lama kita. Apa yang hilang? Dosa yang begitu mencengkram. Sekarang kamu telah mati dan sekarang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi, bro. Haleluya. Amin. Kalau kita mengerti ini, saudaraku, kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Yes. Amin. Next, saudara. Apalagi yang hilang, saudaraku? Ya, Anda orang merdeka. Nih, Roma 6 ayat 6 dikatakan. Ini kembali yang tadi ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Apa yang terjadi di kayu salib? Saya disalibkan di sana. Supaya tubuh dosa saya hilang kuasanya. Tubuh dosa saudara hilang kuasanya. Agar jangan saudara menghambakan diri lagi kepada dosa. Anda bukan lagi budak dosa. Anda orang merdeka. Amin. Sering kita hanya ngomong begini. Ya saudaraku, kadang kita berpikir, Pak, masa lalu saya berat, Pak. Saya mau kasih tahu, saya punya Tuhan. Tuhan atas masa lalu, Tuhan atas masa kini, dan Tuhan akan masa datang. Amin. Dulu, jangankan hari depan yang penuh harapan. Hari esok aja saya gak punya harapan. Tapi setelah saya mengerti apa yang terjadi dengan saya di kayu salib, jangankan hari esok, hari depan saya tahu apa yang saya miliki di dalam Yesus. Nah, banyak orang Kristen nggak mengerti ini. Maka saudaraku, banyak orang Kristen berjuang untuk mendapatkan apa yang sudah dia punya. Halo? Di kayu salib, apa yang hilang dari saudara? Saya ulangi lagi, apa yang hilang dari saudara? Number one, mana tadi? Diri kamu yang lama. Ya, manusia kamu yang lama, yang terpisah dari Tuhan. Berarti saudaraku, sekarang kamu dan aku terpisah enggak dari Tuhan? Enggak, Christ in you. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Amin. Jangan coba-coba lagi reuni dengan orang yang udah mati. Amin. Oke, nomor 2 saudaraku. Dosa-dosa yang begitu mencengkram, menguasai Anda, itu juga udah hilang. Terus saudaraku, dikatakan ya, mana berikutnya. Ya, termasuk ketidakmampuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu udah hilang. Jadi hari ini semua kita punya kemampuan untuk menyenangkan hati Allah. Ayatnya di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, hidup di dalam enggak berkenan pada Allah. Anda dan saya sudah hidup di dalam roh.
Karena Anda dan saya ingat, manusia daging kita sudah mati di kayu salib. Anda dan saya sekarang berkenan, bukan karena perbuatan benar kita, karena kita dibenarkan. Kebenaran sebagai anugerah yang diberikan kepada saudara. Nangkap? Yang nangkap boleh lambaikan tangannya. Wow. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, termasuk hubungan yang bersifat legalisme hilang. Saudaraku, apa itu legalisme? Hukum Taurat. Kita lihat ayat 7. Tetapi sekarang saudara dan saya telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Tahukah saudara, Yesus adalah pengkhotbah Taurat yang paling top sepanjang zaman. Yesus pengkhotbah hukum Taurat yang paling top sepanjang zaman. Maka pada saat Anda membaca Alkitab, Anda supaya nggak bingung, Anda harus bertanya, siapa yang berbicara? Kepada siapa ini berbicara? Karena enggak semua yang ada di dalam Alkitab itu perkataan Tuhan langsung. Tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah memang baik untuk mengajar, memperbaiki, itu adalah ilham. Sebagai contoh, Ayub pernah berkata, itu perkataan Ayub. Anda harus selesaikan dulu kitab Ayub, baru Anda ngerti apa yang Ayub katakan dalam kebodohan sudah direvisi sama dia. Di akhir dalam Ayub pasal 42. Termasuk saudaraku, kenapa Anda dan saya butuh anugerah? Yesus berkata, karena orang datang dengan hukum, Yesus menjawab dengan hukum. Yesus berkata, kalau kamu nggak mengampuni dosa, kesalahan orang lain, Bapamu di surga nggak akan mengampuni kamu. Saya mau tanya, bisakah Anda mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Semuanya? Nggak bisa. Bisakah kerusuhan Jakarta 98? Berapa banyak saudaraku gadis-gadis ya yang diperkosa, yang hamil hasil pemerkosaan, bisa nggak mengampuni orang yang memperkosa perusuh-perusuh itu? Nggak bisa. Jadi orang seperti itu nggak dapat pengampunan Bapa dong, karena dia nggak bisa mengampuni orang lain. Bahkan saya pernah bersaksi, SMA saya cari bapak saya itu siapa. Kalau masih ada, di mana dia, ketemu, gue bunuh. Itu cita-cita saya, saudara. Kalau udah mati, di mana kuburannya? Itu saya cari. SMA saya nyari, saudaraku. Saya bolos, saudaraku, dari SMA, saya pergi ke Jawa Timur, pergi ke Jawa Tengah, saya cari jejak. Bapak saya itu kalau udah mati, di mana kuburannya? Kalau masih hidup, di mana dia? Cuma satu, begitu ketemu, gue bunuh. Bisa ngampuni? Enggak. Jadi orang seperti saya nggak bisa diampuni dong oleh Bapa. Nah, Yesus ngomong begitu. Terus kemudian, apakah Anda sadar ada orang-orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda sudah bisa mengampuni semuanya? Belum tentu. Orang ciak uang Anda 1 M, ngampuni belum tentu bisa loh. Apalagi saudaraku, Anda dikecewakan seperti saya misalkan. Bisa loh. Gak usah banyak-banyak 1 M lah, lu diciak orang. Lu pengen bunuh kan? Lu pengen menjarahin dia kan? Lu pengen bebeskan dia kan? Gimana mau ngampuni? Orang mengkhianati Anda bisa ngampuni? Sulit. Ngomong gampang om, prakteknya sulit om. Jangan tegang, santai aja. Betul? Nah, saudara saya mau katakan, itulah hukum Taurat. Kalau kamu nggak bisa ngampuni, Bapamu di surga nggak bisa mengampuni kamu. Itu hukum Taurat. Maka karena kita nggak bisa, kita butuh kasih karunia. Supaya kita bisa mengampuni. Amin. Makanya saudaraku, pengampunan yang Yesus berikan kepada kita, bukan berdasar pengampunanmu kepada orang lain. Hari ini saya bisa mengampuni orang yang mengkhianati saya bisa mengampuni orang yang melukai saya bisa mengampuni orang saudaraku yang cia saya. Kenapa? Karena saya sudah terima pengampunan dari Tuhan. Itu.
Yang mengerti boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau pengampunan Yesus seperti itu, jangan pikir saudaraku Yesus ngomong begitu itu untuk saudara dan saya. Itu untuk orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat. Kenapa? Kalau begitu nggak ada seorang pun bisa selamat. Karena pengampunan Yesus yang Tuhan berikan pada saudara dan saya tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukan berdasar lu ngampuni dulu baru dia ngampuni. Dia ngampuni kamu ketika kamu masih menjadi seteru Tuhan. Amin. Nah setelah kita diampuni, setelah saya diampuni, saya tahu betapa jahatnya saya. Tapi dia begitu mengasihi saya. Maka pada waktu ada orang yang menyakiti saya, mengkhianati saya bisa melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena saya terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Itulah hukum kasih karunia yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Yang mengerti, tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, oke, saya nggak ngajar itu. Kembali ke tadi, saudaraku. Apalagi yang hilang, saudara? Segala ketakutan. Nggak amin. Apa yang hilang di kayu salib? Segala ketakutan. Ketakutan akan hari ini, ketakutan akan hari esok, ketakutan akan kematian, ketakutan akan penyakit hilang. Kenapa? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan inilah kasih itu, bukan kamu yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kamu. Maka kasihnya kepada kita sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada orang-orang yang hari ini masih berjuang, saudaraku, ketakutan dengan masa depannya, seperti tadi saya katakan, dia nggak tahu, dia udah mati di kayu salib. Dia nggak sadar, dia mengabaikan hal ini. Amin. Yes. Halo. Sekarang Anda tahu apa yang terjadi di kayu salib? Saudara mati di sana bersama dengan Yesus. Jadi siapa yang mati di kayu salib? Bukan hanya Yesus, tapi saudara, saudara dan saya. Dan jika kita mati dengan Dia, hari ini pun kita hidup dengan Dia. Yang mengerti, tepuk tangan. Wow. Nah, apalagi yang hilang bro, sis? Baca sama-sama, apalagi yang hilang? Baca yang semangat dong, gue udah bikin bahan susah-susah, lu tinggal baca aja, susahnya minta ampun. Oke, baca yang keras, 1, 2, 3. Dunia yang saudara kenal. 6/7 gue lahir, sampai 12 November 85 saya kenal dunia saya. Dengan segala identitas, sumber identitas yang saya punya. Identitas yang gak jelas, termasuk Anda yang lahir tahun 67, Anda anak jenderal, Anda anak gubernur, Anda anak pejabat, Anda anak konglomerat, itu sumber identitas Anda yang lama, dan ada rasa aman palsu, itu juga udah hilang. Halo? Saya gak punya rasa aman. Anda mungkin yang terlahir dari orang kaya, anak pejabat, Anda punya rasa aman, saya mau beritahu, itu rasa aman palsu. Anda punya identitas, Anda anak pejabat, Anda anak orang kaya, Anda anak pengusaha, itu identitas itu sudah hilang. Tidak ada yang amin ya. Diganti dengan yang baru, yang jauh lebih hebat dan kekal. Identitas yang baru dan rasa aman yang baru yang datang dari Tuhan sudah menggantikan yang lama. Jadi sumber identitas Anda sekarang siapa? Dari Tuhan, bukan dari yang lama. Saudaraku dengar, dunia saya yang lama sudah hilang. Jadi apa yang terjadi di kayu salib? Saya mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi di kayu salib? Ada yang hilang di kayu salib. Apa yang hilang? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya udah jelasin buat saudara. Betul? Sekarang kalau ada yang hilang, tentunya ada yang bertambah. Apa yang kita dapat di kayu salib? Mau? Oke, kita tutup dalam doa, kayaknya nggak mau. Ya udah, kita lanjut ke minggu depan aja.
Mau nggak? Yang mau angkat tangan ya. Kan, waduh berarti ada yang hilang nih. Iya, tapi taunya ada juga yang diberikan. Tadi yang hilang, sekarang yang diberikan. Apa yang saudara dapat? Kata kita ganti nama saudara. 1, 2, 3, baca yang keras. Aha, apa yang saya dapat, Eko dapat di kayu salib. Nah kalau Anda tahu udah dapat, ngapain lu berusaha untuk apa yang udah dapat? Contoh saya udah punya handphone, ngapain saya berusaha untuk cari handphone lagi? Nah apa yang udah hilang jangan dicari lagi. Itu otomatis. Jadi Dodi Tegal jangan reuni dengan Dodi yang udah mati dari Tegal itu. Ini Dodi yang baru. Rasa aman yang lama palsu. Tahu angin palsu? Itu bikin mobil diesel mogok, saudara. Rasa aman yang Anda miliki dulu palsu. Sumber identitas Anda dulu yang lama itu palsu. Sekarang saudara dan saya punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Amin. Oke, number 2. Apa yang kita dapat di kayu salib? Nah ini dia. 1, baca. Sebentar, pendamaian. Begitu Anda mati di kayu salib, Anda menerima pendamaian. Ada yang hilang, ada yang diberikan. Anda menerima pengampunan. Gak ada lagi rasa tertuduh, rasa bersalah. Saudaraku, saya percaya Anda pernah waktu anak-anak membohongi orang tua. Betul? Siapa yang pernah membohongi orang tua? Angkat tangan. Nah, kayak model Eko gak usah angkat tangan, gue udah tahu. Lu paling sering bohongin orang tua lu. Saudaraku, tahu nggak waktu kita bohong sama orang tua, ada rasa di sini dikejar-kejar. Sama, apa yang membuat Adam dan Hawa bersembunyi, pakai saudaraku ambil dahan-dahan untuk menutupi tubuhnya, rasa bersalah. Sama, hidup kita nggak akan pernah tenang dan damai kalau kita nggak tahu bahwa kita sudah diampuni. Pengampunan yang Tuhan beri bukan tergantung dari apakah kamu sudah mengampuni orang lain atau tidak. 12 November 85, saya belum bisa mengampuni banyak orang. Saya belum bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, tapi dia sudah mengampuni saya. Karena saya sudah menerima pengampunan dari dia, satu persatu saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Satu persatu saya bisa mengampuni orang yang mengkhianati saya. Satu persatu saya bisa mengampuni orang, saudaraku, yang mungkin melecehkan saya. Karena saya sudah diampuni. Apalagi yang kita dapat di kayu salib, kebenarannya. Anda dan saya sekarang hidup sebagai orang benar. Kebenaranmu itu bukan karena kamu hidup benar, tapi karena kamu dianugerahi kebenaran yang Tuhan beri kepada saudara. Tepuk tangan paling meriah. Apalagi saudaraku, kekudusannya. Anda dan saya sekarang menjadi umat bangsa yang kudus. Anda bangsa yang kudus. Bukan karena Anda sempurna, tapi karena Yesus yang sempurna menguduskan kita. Amin. Izinkan saya bertanya, sampai kapanpun you dengan perbuatan you nggak bisa you kudus sempurna, nggak bisa. Apalagi itu saya lihat di Instagram, saudaraku, Sinterklas lagi main sama Spiderman, sama-sama pakai baju merah. Saudaraku, mau sehebat apapun dengan usahamu, lu nggak pernah bisa kudus. Tapi di kayu salib kita menerima kekudusan dari Tuhan, kita menerima kesempurnaan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kita sempurna karena kita tersembunyi di dalam Yesus. Terus saudara, apalagi yang kita punya? Kehidupan Yesus. Saudaraku, bahkan ayo kita baca ayatnya, Kolose 3:4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bahkan ayat lain berkata, orang yang hidup dalam Kristus wajib hidup seperti Kristus. Anda punya kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus gak pernah merasa kurang. Saat saudaraku di tengah krisis pun, dia melihat kelimpahan yang Bapa punya. Saat dia melihat ada orang yang tangannya stroke, saudaraku dia gak melihat yang kekurangan, tapi dia melihat kelebihan Bapa. Saudara dan saya, dengarkan baik-baik. Engkau dan aku punya kehidupan Kristus. Kehidupan yang di atas rata-rata. Kehidupan yang di atas dunia.
kehidupan yang di atas dunia, kehidupan yang terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, itulah kehidupan Kristus. Amin. Saat Yesus butuh kendaraan, dia nggak beli yang second, saudara. Dia bilang sama muridnya, kamu pergi ke kampung, cari Innova yang belum pernah ditunggangi orang. Kalau ada orang bertanya, bilang Yesus membutuhkan. Innova yang ditunggang Yesus belum pernah ditunggangi orang. Enggak second. Bahkan saat dia mati, dia dikubur di gua yang baru, yang belum pernah dipakai orang. Betul? Kubur Yusuf Arimatea, saudaraku, itu kubur Yesus. Bahkan jubah Yesus itu bermerek. Kenapa? Jubahnya, saudaraku, diperebutkan oleh prajurit-prajurit Romawi. Akhirnya mereka membuang undi. Kenapa? Karena kalau dipotong-potong sayang, ini jubah yang mahal. Kira-kira kalau sekarang jubah Yesus senilai tas Hermes, saudara. Bukan tas Herpes, Hermes, saudara. Haleluya, amin, amin. Bahkan sebelum mati, dia diminyaki dengan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya oleh Maria dari Betania. Amin. Dia selalu mendapat jamuan yang terbaik. Di belakang Yesus, pengusaha-pengusaha wanita yang kaya. Susana. Siapa lagi itu? Hah? Salome. Hah? Maria Magdalena. Siapa lagi? Saudara. Kamu belum mengerti apa yang kamu terima. Ampun deh. Tuh kan? Kamu berpikir, iya gue masih berusaha jadi pengusaha yang kaya. Lu, ini yang saya katakan. Kamu sedang berjuang, kamu sedang berusaha untuk memperoleh yang kamu udah punya. Maka wasting time hidupmu gitu-gitu aja. Kalau kamu sadar apa yang udah kamu punya, kamu akan ngerti, kamu akan menang, kamu akan hidup berkelimpahan. Nah, terus apa lagi saudaraku? Apa lagi ya? Kehidupan Yesus. Kemudian apa? Imannya Yesus. Anda punya imannya Yesus. Halo, baca Galatia 2:20. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Imannya Yesus. Yesus punya iman pelipat gandaan. Anda juga punya iman yang sama. Maka saudaraku, saya tahu persis gedung gereja BFA Bandung Raya pasti berdiri. Pak, hari ini uangnya masih segini Pak, masih kurang sekitar 70-80 miliar. Dulu gue datang ke Bandung, gak bawa apa-apa. Saya punya imannya Yesus, jadi apa-apa. Apalagi sekarang udah ada sekian puluh miliar. Tinggal segitu, imannya Yesus, iman pelipat gandaan terjadi. Dengar baik-baik, Yesus tanya sama Musa, waktu Musa berkata, jangan aku orang yang petak lidah, aku gak bisa apa-apa. Tuhan ngomong, apa yang di tanganmu? Tongkat. Bukan tongkat emas, bukan tongkat kayu yang bagus. Hanya tongkat motong dari dahan, dari pohon manapun. Gak berbentuk, gak ada harganya. Tongkat itu tempat di mana Musa menggembalakan domba milik mertuanya. Tongkat yang sama dipakai Musa untuk menyandarkan kepalanya saat dia capek. Itulah yang di tangan Musa. Tuhan gak tanya apa yang lu gak punya. Tuhan tanya apa yang lu punya. Kamu, saudaraku, dengar baik-baik. Apa yang ada di tangan saudara sekarang. Pak, saya bukan lulusan ITB, Pak, saya cuma lulusan SMP. Itulah yang di tanganmu, ijazah SMP. Waktu kamu serahkan sama Tuhan, dengar baik-baik, kamu punya Yesus, kamu punya imannya Yesus. Kamu bisa melakukan hal yang dahsyat seperti yang Yesus lakukan. Sebab iman yang kamu punya bukan iman biasa, imannya Yesus. Amin. Ayo, miliki imannya Allah, miliki imannya Yesus.
Anda dan saya punya iman Yesus. Ini yang kita dapat di kayu salib. Saya nggak lagi ngomong soal materi, saya baru ngomong soal rohani dulu. Kalau yang ini sudah, apalagi yang materi, apalagi yang soal ekonomi, apalagi soal keuangan. Ece-ece itu gampang, saudaraku. Haleluya. Makanya saudara, saya tadi rapat panitia, saya bilang begini, saya punya beberapa aset, saya mau jual. Untuk apa? Beli tanah buat parkir mobil saudara di gedung yang baru. Sebab parkir yang kita punya masih terbatas. Kita harus bebaskan lagi tanah sekian meter. Saudaraku, saya bilang saya mau jual. Bahkan mobil kesayangan saya jual. Saudaraku ada yang nanya, Pak nggak sayang? Sayang sih, benar sayang. Itu mobil impian, udah diimpikan saudaraku. Tiap apa saya lihat itu juga keluar air liur. Tapi saya lebih sayang sama Tuhan. Kenapa saya begitu enteng? Karena saya tahu apa yang saya punya di dalam Yesus. Saya nggak perlu berjuang untuk apa yang sudah saya miliki. Amin. Haleluya. Enteng. Karena saya tahu, saya udah kenal dengan Dia. Dari dulu saudaraku, waktu pertama saya masuk ke Bandung untuk mulai pembangunan, Tuhan bilang apa yang kamu punya? Rumah Tuhan satu-satunya di Cirebon, jual. Semuanya serahkan untuk Tuhan. Saya serahkan. Rumah seharga 150 juta. Saat itu 2004 saudaraku. Tuhan ganti lebih dari itu. Jadi saya udah ngerti Bapak saya itu seperti apa. Dia bukan Bapak yang memberi dan mengambil. Kalau Dia mengambil, Dia akan ganti yang lebih bagus. Itulah Bapak yang saya punya. Amin. Kenapa banyak orang, saudaraku, pelit sama Tuhan? Karena dia nggak kenal Bapaknya. Dia berpikir, saudaraku, karena apa? Dia mengukur Bapa di surga dengan dirinya, saudaraku. Yang memberi dan mengambilnya lagi. Bapakku dan Bapakku. Bapakmu dan Bapakku yang kita punya adalah Bapa yang selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Amin. Haleluya. Maka saudaraku, beberapa aset yang saya punya kalau Anda mau beli silakan. Saudaraku, dengan harga pasaran. Dan itu semua enggak saya ambil untuk beli tanah, untuk parkir mobil saudara. Salah satunya hubungin Cik Yuni itu, istrinya Pak Ule, saudara. Hubungin juga Indra, itu dua agent saya, saudara. Silakan, saudara, no problem. Artinya apa? Anda lihat, karena saya tahu. Apa yang hilang di salib? Apa yang saya dapat di kayu salib? Amin. Saya punya imannya Yesus. Anda punya imannya Yesus. Itu yang gak pernah kamu pakai. Kamu seringkali berkata ke Tuhan, berikan imanmu Tuhan. Berikan imanmu, dan Tuhan ngomong, aku sudah memberikannya. Waktu kamu mati di kayu salib, kamu udah punya iman Yesus. Kenapa lu minta yang sudah lu punya? Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia. Kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na.
Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris Ahli kerajaannya. waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.